DITII dan Orde Baru lebih bengis dari PKI. Oleh Eko Kuntadi. Terbit di sorasiulo.com. Kenapa kita memusuhi PKI? Karena PKI itu kejam dan bengis. Begitu kata sejarah yang dijejalkan ke kepala kita sejak lama. Oke, kita tahu PKI memang pernah mengadakan pemberontakan di Madiun pada 1948. Waktu itu, korban akibat ulah gerombolan komunis ini mencapai 268 orang. Setelah peristiwa Madiun, PKI katanya melakukan pemberontakan lagi pada 1965. Korbannya 7 orang tentara. Ketujuh tentara korban PKI itu, mereka dikenal sebagai pahlawan revolusi. Untuk sementara kita terima dulu kisah sejarah ini. Korban PKI lainnya yang berhubungan dengan tragedi 1965 adalah sekitar 50 orang, terjadi di Banyuwangi. Setelah itu, Orde Baru berkuasa. Pembersihan orang-orang yang dituduh PKI dilakukan di mana-mana. Rakyat diadu dengan rakyat. Berapa jumlah korban manusia yang dianggap atau dituduh PKI? Ada beberapa versi. Menurut tim pencari fakta, korbannya sekitar 80.000 orang. Menurut sejarawan John Rawls jumlah korban yang meninggal 500.000 orang. Bahkan versi Komnas Hak Asasi Manusia memperkirakan jumlah korban antara 500.000 sampai 3 juta jiwa. Kesemuanya adalah rakyat yang dituding sebagai simpatisan PKI. Mari kita tengok kejadian yang lain, saat DITII, atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo melakukan pemberontakan pada NKRI. DITII menyatakan membelot karena ingin menerapkan sistem negara Islam, padahal para pendiri bangsa ini sudah membuat konsensus bersama untuk bernaung di bawah NKRI. Bersama negara Pasundan yang merupakan boneka Belanda, DITII mengacau di daerah Jawa Barat. Pengaruhnya juga melebar sampai Sulawesi Selatan. Pimpinan Kahar Muzakar, di Aceh, Daud Berweh, Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar, dan Jawa Tengah, Amir Fatah. Masa pemberontakan DITII terjadi sejak 1949 sampai 1962 ketika Kartosuwiryo berhasil ditangkap pasukan pemerintah. Dulu di Jawa Barat mereka dikenal sebagai istilah gerombolan. Kerjaannya menghancurkan siapa saja yang tidak setuju dengan ide negara Islam menurut versi mereka. Membakar rumah, membunuh penduduk, merampok hasil tani adalah hal yang biasa mereka lakukan. Dalam persidangan Kartosuwiryo, jaksa penuntut umum menjelaskan, selama petualangannya, DITII sudah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 22.000 lebih rakyat Indonesia. Itu baru yang di Jawa Barat. Belum lagi korban yang di wilayah lain. Kalau mau dihitung jumlah korban, tampaknya selain DITII, kekuasaan Orde Baru merupakan penyumbang terbesar penghilangan nyawa rakyat Indonesia. Selain 500.000 sampai 3 juta orang yang dituduh PKI mati mengenaskan sebagai pondasi kekuasaan Soeharto, pemerintahannya juga dihiasi dengan darah yang membanjir. Ketika dilaksanakan DOM atau Daerah Operasi Militer, di Aceh, tahun 1989 sampai 1998, diperkirakan 100.000 rakyat Aceh melayang nyawanya. Saat Gus Dur duduk sebagai presiden, beliau berusaha mencari resep penyelesaian konflik Aceh tanpa pendekatan militer. Saat itu mulailah digagas pendekatan diplomatik dengan pihak GAM. Invasi Indonesia ke Timur Timur pada 1975 sampai lepasnya Timor Leste memakan korban tidak kurang dari 200.000 nyawa. Sedangkan operasi militer di Papua menghilangkan 100.000 nyawa. Kesemuanya adalah nyawa manusia. Jadi, jika mau hitung-hitungan jumlah korban jiwa dan kekejian, semestinya kita harus lebih khawatir dengan bangkitnya DITII dan Orde Baru dibanding kemunculan PKI. Apalagi sekarang ideologi komunis di seluruh dunia sudah ambruk dan kebangkitan PKI kehilangan relevansinya. Sementara ideologi khilafah dan Islam Puritan yang menjadi nafas DITII kini sedang merajalela di Indonesia.
agama yang dijadikan slogan politik muncul di mana-mana. Kekuatan anak cucu DITII ini berkaitan dengan orang-orang Orde Baru yang bernafsu merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Anehnya, mereka-mereka ini yang paling sering berteriak soal kebangkitan PKI. Jangan lupa sukai, bagikan, dan ikuti ataupun subscribe. Terima kasih.